Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas tentang static routing dengan 3 router. Dalam video ini kita akan membahas rancangan topologi, implementasi konfigurasi static routing, dan pengujiannya. Mari kita mulai. Adapun konfigurasi yang kami gunakan adalah static routing. Jadi static routing adalah metode konfigurasi rute jaringan secara manual oleh administrator tanpa bergantung pada protokol dinamis. Tujuannya adalah memberikan kontrol penuh atas jalur lalu lintas data, meningkatkan keamanan, serta mengurangi penggunaan sumber daya jaringan. Static routing cocok untuk jaringan kecil yang jarang berubah dan dapat digunakan sebagai rute cadangan. Namun metode ini kurang fleksibel dalam jaringan besar karena memerlukan konfigurasi ulang manual saat terjadi perubahan topologi. Nah, jadi di sini adalah topologi yang kami buat. Yang pertama yaitu dari gedung Alpatih, kami menggunakan router dari gedung Alpatih. Router ini keluaran portnya yaitu dari ETA 1 menuju ke router 2 di gedung Alkafi. Router 2 menerima dari ETA 1 gedung Alpatih, dan di router 2 disambungkan ke ETA 1 juga. Kemudian router 2 nyambung lagi terus sampai menuju gedung Anur dengan keluaran port di Anur yaitu ETA 1. Kemudian dari gedung Anur router 3 turun lagi ke bawah menggunakan switch dengan keluaran port masuk ETA 8. Nah, kemudian di gedung Alkafi router 2 ini keluaran portnya yaitu dari ETH 3 ke switch masuk dengan ETH 8. Kemudian dari switch keluar lagi ETH 1 menuju akses point. Kemudian dari akses point sambungkan lagi ke handphone menggunakan wireless koneksi. Jadi total perangkatnya yang kami gunakan adalah mulai dari routernya ada 3, switchnya ada 2, akses point 1, handphone 1, dan ada pun laptop. Nah, kemudian untuk alamat IP-nya yaitu dari router 1 10.10.10.1/29, kemudian router 2 10.10.10.2/29, kemudian router 3 yaitu ada lagi 10.10.10.3/29, kemudian switch yang pertama 192.168.1.0/24, kemudian switch yang kedua yaitu 192.168.2.0/24, kemudian akses point yaitu 192.168.1.254/24. Jadi di sini ada prototipe yang hampir sama dengan topologi yang kami buat. Jadi di prototipe ini ada 3 buah router dan 1 access point dan 2 switch. Jadi di router pertama ini terpakai 1 port yang menuju ke router 2, dan untuk router kedua ini terpakai 3 port, yaitu port 1 menuju ke router 3 dan port 2 menuju ke switch. Dan untuk yang di router 3 menuju ke switch untuk mengoneksikan ke laptop, dan untuk mengoneksikan ke handphone kami menggunakan access point. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana caranya mengkonfigurasi ke 3 buah router dengan static routing. Pertama-tama kita setting pada router 1. Buka pada menu sistem, pilih identity, beri nama sesuka hati kalian, lalu klik apply dan OK. Setelah itu kalian masuk pada menu interface. Di sini pada bagian ini kalian klik pada WLAN 1. Kalian masuk pada bagian wireless, lalu klik scan. Kita akan melakukan scanning atau menembak salah satu atau sebuah access point. Dan di sini kami menggunakan salah satu WiFi pribadi, lalu klik connect. Jika sudah masih stay pada bagian wireless, di bagian mode kalian pilih mode station, dan untuk settingan di bawahnya kalian sesuaikan saja. Lalu klik apply dan OK. Setelah itu masuk kepada bagian IP DHCP client. Di sini kita akan mengambil atau menerima IP dari pihak klien. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP dari klien seperti yang terlihat.
Selanjutnya kita akan masuk pada bagian IP address. Di sini kami membuat dua IP. Yang pertama itu untuk Ether 1, yang mana gunanya adalah untuk menghubungkan antara router 1 dan router selanjutnya, yaitu router 2. Sedangkan IP pada Ether 5 digunakan sebagai IP client. Selanjutnya kita masuk pada menu IP DNS. Di bagian server, kalian masukkan IP dari Google yaitu 8.8.8.8 lalu klik apply dan OK. Untuk melakukan distribusi dari hasil internet kita, kalian masuk pada bagian IP firewall. Lalu di bagian NAT, kalian klik plus. Kemudian di bagian general, di chain-nya kalian pilih srcNAT. Dan di out interface kalian pilih VLAN 1. Terus di bagian action kalian pilih masquerade, lalu klik apply dan OK. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara router 1 dan router 2. Di bagian IP kalian pilih menu routes karena kita akan setting menggunakan static routing. Pertama-tama kalian masukkan IP client dari router 2 dan IP yang menghubungkan antara router 2 dan router 1. Seperti yang terlihat, IP pada bagian disk address adalah IP client dan di gateway adalah IP dari router 2. Karena di sini kami menggunakan 3 router, maka ditambah lagi IP-nya untuk router 3. Seperti yang ada di gambar. Lalu klik apply dan OK. Sebelum lanjut ke step berikutnya, ada satu hal yang akan kami tambahkan yaitu mengenai hotspot. Kalian masuk pada menu IP hotspot di bagian user profiles. Kalian setting seperti berikut. Di sini kami hanya membatasi untuk 5 user saja yang bisa menggunakan hotspot tersebut. Lalu klik apply dan OK. Lalu masuk ke bagian users. Kalian setting seperti berikut untuk username dan passwordnya sesuka hati kalian. Lalu klik apply dan OK. Lalu masuk ke bagian servers, setting seperti berikut. Terus di bagian interface kalian pilih Ether 1 karena nanti routernya akan menghubungkan ke router selanjutnya dan router selanjutnya akan membagikan hotspot yang sudah disetting seperti sebelumnya. Lanjut masuk ke bagian server profile, setting seperti berikut. Untuk DNS name, itu kami menyesuaikan dengan nama kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kemudian di HTML directory, itu sudah merupakan template dari nama wifi yang ada di internet. Terus masuk di bagian login, kalian centang seperti ini. Di sini kami mencentang bagian cookie karena nanti untuk orang-orang yang menggunakan hotspot dari wifi kami itu kalau sudah logout nanti begitu kembali login mereka akan memasukkan username dan password kembali. Lanjut buka pada menu new terminal, kita akan melakukan proses ping. Pertama kita melakukan ping pada alamat IP untuk router kedua, kemudian ping kepada alamat IP dari klien router 2. Lanjut, ping Google 8.8.8.8. Kemudian ping untuk alamat IP klien router 3. Baik, itulah hasil dari settingan atau konfigurasi dari router pertama. Untuk settingan dari router kedua, pertama itu seperti biasa kita akan melakukan identity atau penamaan untuk routernya karena kita menggunakan 3 router. Jadi untuk di router keduanya ada r.alkahwi. Jadi setelah melakukan hal ini, kita masuk ke bagian IP address. Di sini saya telah membuatnya sedemikian rupa untuk IP-nya. Untuk Ether 1 itu menghubung antara router 2 dan router 1, Ether 2 itu penghubung antara router 2 dan router 3, dan Ether 3 itu untuk kliennya yang akan terhubung melalui switch dan disebarkan ke access point. Setelah masuk ke bagian IP address,
kita masuk ke bagian DNS. Seperti biasa, masukkan IP dari Google. Setelah itu kita ke bagian routers. Di sini itu penghubung antara router 1, router 2, dan router 3. Jadi itu di sini yang pertama yang ini. Di sini kenapa saya menggunakan 10.10.10.1 karena itu merupakan gateway dari si router 1 karena kita mengambil internetnya dari router 1. Terus di sini bagian DAS yang 192.168.1 itu klien dari router 1 dan selanjutnya ini titik 192.168.3 ini klien dari si router 3. Setelah masuk ke situ, kita juga harus masuk ke bagian yang namanya firewall. Nah, di firewall ini kita masuk ke bagian NAT. Di sini seperti halnya yang tadi di router 1, kita masuk di sini out interface-nya enter 1 karena internetnya itu kan saya dari router 1 menggunakan Ether 1 dan actionnya seperti biasa yaitu MySecure. Setelah hal ini tersambung, maka akan didistribusikan ke switch yang mana akan disetting di access point agar bisa disebarkan ke klien-klien seperti laptop dan HP. Untuk settingan access point akan dilihat seperti layar berikut ini. Selanjutnya kita akan melakukan setting atau konfigurasi pada router 3. Seperti biasa pada menu sistem, kalian klik identity, lalu namai dengan sesuka hati kalian, lalu klik apply dan OK. Lalu masuk ke menu IP address. Di sini kami membuat dua IP. Untuk IP di Ether 1 digunakan untuk menghubungkan antara router 3 dengan router 2. Kemudian untuk IP pada Ether 2 yang di bawahnya digunakan untuk IP klien dari si router 3. Lalu masuk ke menu IP firewall di bagian net. Kalian setting di generalnya untuk chain pilih SRC NAT dan out interface-nya pilih yang Ether 1. Lalu masuk ke menu action. Kalian pilih yang masquerade. Lalu klik apply dan OK. Selanjutnya masuk ke menu IP routes. Tambahkan routes dan untuk AS yang di baris pertama seperti berikut IP-nya. Itu untuk menghubungkan router 3 dengan router 2. Lalu tambah lagi di bagian baris AS yang kedua. Itu IP-nya adalah untuk menghubungkan IP klien dari router 1 ke router 3. Lanjut untuk AS yang baris ketiga, yaitu IP yang untuk menghubungkan dari router 2 ke router 3. Selanjutnya kita akan men-setting atau konfigurasi pada access point TP-Link yang kami pilih. Sebelumnya masuk terlebih dahulu ke situs resminya TP-Link. Kemudian masukkan password dan klik login. Masuk ke menu quick setup, klik next. Lalu pilih access point, klik next. Setting seperti berikut. Untuk wireless network name, masukkan nama kelompok 3. Untuk security, pilih yang disable wireless security, lalu klik next. Lanjut di bagian tipe LAN, pilih yang static IP. Terus untuk IP address, masukkan IP address pada router 3. Kemudian subnet masknya di disable, lalu klik next. Berikut adalah simpulan atau hasil settingan dari yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lalu klik finish. Di sini kami sudah berhasil mendapatkan wireless network dari kelompok 3. Demikian pembelajaran tentang static routing dengan 3 router.
kita telah merancang topologi, mengimplementasikan konfigurasi, dan menguji konektivitasnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.